Arc Egghead Island mendekati klimaksnya, dengan Monkey D. Luffy harus menghadapi kelima sesepuh sekaligus. Setelah Sanjay Garcia Saturn memanggil semua anggota Gorosei lainnya, mereka langsung berubah menjadi bentuk buah iblis dan mulai membuat kekacauan di seluruh pulau. Salah satu Gorosei, Saint Sever Jupiter, mencoba menelan Luffy namun diselamatkan oleh Dory dan Brogy. Dengan seringnya teori penggemar bermunculan terkait dengan beberapa misteri One Piece, yang terbaru mengklaim bahwa Saint Sever Jupiter bisa menjadi lawan terakhir Vinsmoke Sanji karena dia mungkin mengetahui rahasia All Blue. Sejak kecil, Sanji bermimpi menemukan All Blue. Karena hampir menemukannya, dia mungkin tidak akan membiarkan Saint Sever Jupiter lolos begitu saja. Setelah Jupiter tiba di Pulau Egghead, ia menjelma menjadi wujud buah iblisnya, Senwim, yang merupakan cacing pasir. Dia adalah dewa prajurit pertanian, yang melambangkan kekuatan buah iblisnya karena cacing pasir bergerak melalui tanah dan mengairi tanah untuk membuat perkebunan lebih baik. Kelembapan merupakan salah satu kelemahan terbesar cacing pasir dan cacing tanah karena mereka mati setelah tenggelam dalam air. Jadi, dia mungkin telah menghapus atau menyembunyikan All Blue karena itu adalah racun bagi keberadaannya. Teori penggemar mengklaim bahwa seorang pengguna buah iblis hanya akan menjadi beban berat temannya saat di laut saja. Namun All Blue mungkin memiliki kualitas khusus yang mampu menghapus kemampuan buah iblis dan membuat pengguna buah iblis mampu berenang di atas air laut. Dengan kata sederhananya, ini adalah obat untuk para pengguna buah iblis yang sangat lemah ketika berada di laut. Tapi keberadaan benda seperti itu bisa meniadakan kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh Gorosei. Jadi Saint Sever Jupiter, sebagai dewa pejuang pertanian, menghilangkan All Blue atau menyembunyikannya di suatu tempat agar mereka tetap bisa berkuasa di dunia. Impian Vinsmoke Sanji adalah menemukan All Blue, sehingga Saint Sever Jupiter bisa menjadi lawan terakhirnya di One Piece karena ia mungkin mengetahui keberadaan All Blue. Itu adalah salah satu mimpi termegah di One Piece. Dengan hadirnya kedua belah pihak di Egghead Island, ada kemungkinan teori penggemar bisa menjadi kenyataan. Monkey D. Luffy dan Roronoa Zoro memiliki salah satu impian termegah juga di One Piece. Orang dengan kemauan kuat dan ambisi besar dapat membuka haki penakluk. Dengan mempertimbangkan logika tersebut, teori penggemar One Piece mengklaim Sanji juga bisa membuka haki penakluk. Membuka haki penakluk untuk mewujudkan mimpinya menemukan All Blue akan menjadi alasan utama bagi karakter Sanji dalam proses membuka kekuatan haki penakluknya. Teori penggemar juga mengklaim Saint Jupiter memiliki kemiripan dengan Liatkins dari Dune karya Frank Herbert. Penampilannya sama, dan keduanya berkaitan dengan pertanian. Selain itu, terdapat cacing pasir raksasa di Dune, yang disebut sebagai dewa. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan salah satu dari anggota Gorosei di One Piece. One Piece Chapter 1073 menampilkan Sanjay Garcia Saturn yang bepergian ke Pulau Egghead bersama Laksamana Kizaru. Sambil menyajikan makanan untuknya, Kizaru memerintahkan salah satu marinir untuk memeriksa makanan apakah ada racun atau tidak. Sanjay Garcia Saturn memiliki generasi yang instan dan kekebalan yang sangat kuat, jadi tidak ada gunanya memeriksa racun dalam makanannya. Namun bisa jadi setetes All Blue bisa menghapus kemampuan buah iblisnya dan juga bisa disebut sebagai racun baginya. Eiichiro Oda telah memberikan beberapa petunjuk tentang Sanji yang akan segera membuka haki penakluk. Dengan adanya Saint Sever Jupiter di antara Sanji dan impian terbesarnya, Sanji mungkin mencapai potensi kekuatan penuhnya untuk mengalahkan anggota Gorosei yang mengerikan itu. Namun merujuk pada petunjuk-petunjuk memang tidak akan cukup, karena diperlukan konfirmasi yang resmi dari Eiichiro Oda sendiri. Sampai saat itu tiba, para penggemar memang berpatokan pada teori-teori One Piece yang beredar. Teori penggemar One Piece seringkali membuat para penggemar terdiam dengan tingkat imajinasi mereka. Eiichiro Oda mempunyai kebiasaan menyimpan rahasia sampai dia yakin ini adalah waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. Alhasil, para penggemar menjadi tidak sabar dan mengembangkan teorinya. Beberapa teori ada yang memang kemudian benar-benar terbukti, namun banyak juga teori lainnya yang terasa terlalu aneh. Salah satu teori penggemar aneh di One Piece adalah seputar Vinsmoke Sanji. Teori seputar Sanji memang sudah ada selama beberapa waktu, tetapi baru-baru ini sekali lagi menjadi topik utama. Teori penggemar mengklaim bahwa koki bajak laut topi jerami yang sekarang adalah tiruan dari Vinsmoke Sanji yang asli, di mana kloningannya terbuat dengan kenangan akan Sanji yang terakhir. Jika saatnya tiba, dia bisa mengkhianati bajak laut topi jerami sesuai dengan perintah yang diterimanya.
Vincemoke Sanji adalah salah satu anggota awal bajak laut topi jerami dan merupakan koki mereka. Dia dianggap sebagai salah satu dari trio monster. Dia merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Germa 66 yang dianggap sebagai produk gagal. Tetapi selama alur Wano, kekuatannya mulai muncul. Kerangka luar tubuh Sanji menjadi mengeras dan membuka kemampuan untuk menangani lebih banyak panas pada kakinya dan menciptakan teknik baru paling ampuh miliknya, yaitu Ifrit Jambe. Namun ada teori penggemar yang mengklaim dia telah mati dan digantikan oleh klonnya. Selama alur Whole Cake Island, dia dipaksa menikah dengan salah satu putri Big Mom, yaitu Pudding, dan harus meninggalkan Luffy dan teman-temannya. Pada saat itulah dia mungkin terbunuh atau koma, ketika saudara laki-lakinya mungkin akan memukuli Sanji sampai mati, dan Reiju membangkitkan klonnya untuk menikahi Pudding. Saat itu, Sanji sedang mengalami kilas balik, yang mungkin merupakan kenangannya saat bertransformasi menjadi klon. Hal ini dapat dijelaskan dari reaksi Reiju setelah Sanji terkapar. Dia tidak membiarkan dokter menyentuhnya, borgolnya pun palsu, dan kemudian dia merasa bersalah atas kematian adiknya. Reiju tidak ingin klonnya mengalami nasib yang sama seperti adiknya, jadi dia ingin klonnya melarikan diri bersama Monkey D. Luffy. Meskipun Reiju ingin saudaranya melarikan diri dari Whole Cake Island dan dari genggaman Big Mom dan Germa 66, namun dia bisa menjadi ancaman potensial bagi kru bajak laut topi jerami ke depannya. Karena dia adalah tiruan, dia tidak punya hati. Dia mengandalkan program yang tersimpan di dalam dirinya. Jika ia disuruh berperang, ia akan berperang, dan jika ia disuruh menyerah, ia akan menyerah. Jadi, jika ada karakter jahat yang mengetahui Sanji sebagai klon, mereka dapat mengubah programnya dan merancangnya untuk mengkhianati bajak laut topi jerami. Sebelumnya Nami, Nico Robin, dan Sanji pernah mengkhianati bajak laut topi jerami, namun itu semua dilakukan demi kebaikan Luffy. Tapi kejadian itu tidak akan sama jika klon tersebut dirancang untuk mengkhianati bajak laut topi jerami. Ia tidak akan merasa simpati dan mencoba segala daya untuk menyakiti seluruh kru bajak laut topi jerami. Terlebih lagi, perubahan genetik yang terjadi secara tiba-tiba menunjukkan bahwa itu mungkin adalah tiruan Sanji. Karena klon ini masih baru dalam program ini, perlu beberapa waktu untuk terbiasa dengan semua pengaturannya. Arc Wano muncul tepat setelah Arc Whole Cake Island, jadi ini adalah waktu yang tepat untuk membiasakan diri sepenuhnya dengan pengaturan dan membuka potensi sebenarnya. Pengkhianatan Sanji bisa menjadi ancaman terbesar bagi bajak laut topi jerami karena mereka memiliki informasi dari 3 Road Poneglyph. Mereka mungkin tidak akan pernah membayangkan jika Vincemoke Sanji akan mengkhianati mereka, dan itu akan menghancurkan perasaan mereka. Tapi itu semua masih dalam teori penggemar saja. Eiichiro Oda suka menguji imajinasi semua orang. Jadi, sampai Eiichiro Oda memastikannya, belum ada kepastian untuk mengetahui apakah Sanji adalah kloningan atau bukan.